jiwa-jiwa yang terpilih. Kadang dalam perjalanan hidup kita merasa seolah dihantam begitu dalam oleh segala kesulitan yang datang. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita sedang dipersiapkan untuk menghadapi sebuah hal yang jauh lebih besar. Ketika dunia terasa begitu gelap, saat kita merasa bahwa semua pintu tertutup rapat dan doa-doa kita seakan hanya melayang tanpa ada jawaban. Ketika orang-orang yang biasa kita andalkan perlahan menjauh tanpa sebab yang jelas, percayalah, ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah proses ilahi yang tengah Tuhan desain dengan penuh ketelitian untuk jiwa-jiwa yang terpilih. Jiwa yang terpilih tidak akan dibentuk melalui jalan yang nyaman dan mulus, tetapi melalui beragam ujian, luka, kesendirian, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Ketika lelah melanda dan hampir membuat kita menyerah, itulah saat di mana hati kita sedang dilatih untuk dapat menampung berkah yang jauh lebih besar. Tuhan tidak sedang menghukum kita, tetapi Dia sedang memurnikan jiwa kita, agar kita bisa menerima, menjaga, dan membagikan berkat yang akan datang kepada banyak orang. Hidup ini tidak hanya tentang menjalani kenyamanan, tetapi tentang mempersiapkan diri untuk menjadi jawaban bagi banyak orang. Ketika segala sesuatu tampak menjauh, uang, hubungan, semangat, bahkan harapan, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru, Dia sedang mendekat, memisahkan kita dari gangguan dunia yang membuat kita tak bisa mendengar suaranya dengan jelas. Tuhan sedang menuntun kita untuk fokus padanya, agar kita bisa meresapi setiap pesan yang Dia kirimkan. Proses ini mungkin sulit dimengerti oleh banyak orang, tetapi kamu bukan orang kebanyakan. Kamu adalah jiwa yang terpilih, yang diberi kekuatan untuk bertahan dalam segala kesulitan. Di balik setiap rasa sakit yang kita alami, Tuhan sedang membentuk versi diri kita yang paling kuat, yang paling bercahaya, yang akan menjadi penerang bagi banyak jiwa yang tengah kehilangan arah. Versi dirimu yang akan menjadi contoh dan inspirasi bagi mereka yang membutuhkan cahaya dalam hidup mereka. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kalian semua yang telah bersama channel ini, yang telah mendukung dengan penuh semangat. Tanpa kalian, channel ini tidak akan ada artinya. Setiap subscribe, setiap like, dan setiap komentar yang kalian berikan sangat berarti bagi kami. Kalian adalah bagian dari perjalanan ini. Terima kasih telah memberikan dukungan yang luar biasa. Sekarang, jika kalian merasa terhubung dengan pesan ini, tinggalkan komentar dengan angka 99. Ini adalah simbol yang akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan yang akan kita terima bersama. Angka 99 adalah pengingat untuk kita semua, agar fokus pada pelayanan, transformasi diri, dan mempersiapkan diri untuk menutup babak lama dalam hidup kita, membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Saat kita terus berkembang, jangan lupa bahwa setiap rintangan yang kita hadapi adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, membimbing kita ke arah yang lebih tinggi. Jadi, tetaplah bersabar dan percaya bahwa yang terbaik akan datang pada waktunya. Nomor 1, pada titik ini jutaan orang akan memilih untuk menyerah, namun kamu tidak. Ada saat-saat dalam hidup di mana segala sesuatu terasa sangat berat, seolah dunia memberikan beban yang tak tertahankan. Kamu bangun di pagi hari dengan tubuh yang letih meskipun belum melakukan apapun. Kamu mencoba tersenyum, tetapi ada kekosongan yang terasa sangat dalam di hatimu. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh dengan harapan dan impian, suara-suara dalam dirimu semakin lantang, suara ketakutan, kegelisahan, dan keputusasaan yang kian menggema. Banyak yang memilih untuk menyerah di titik itu, merasa bahwa beban hidup sudah terlalu berat untuk diteruskan. Jutaan orang berhenti melangkah, bukan karena mereka bodoh atau tak berharga, tetapi karena rasa sakit yang mereka rasakan terasa begitu mendalam, begitu tak teratasi. Namun kamu berbeda. Kamu mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi kamu sudah melewati banyak titik gelap yang serupa. Kamu tahu bagaimana rasanya dilupakan, diabaikan, dikhianati, atau bahkan dihina tanpa alasan yang jelas. Kamu tahu betapa rasanya memberikan segalanya hanya untuk ditinggalkan ketika kamu sedang berada di titik terendah. Dan meskipun rasa sesak itu hampir membuatmu runtuh,
Kamu tetap bertahan. Kamu tetap berdiri. Kamu terus berjalan, bahkan ketika dunia tampak tidak memberikan apapun yang dapat membuatmu tersenyum. Itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan yang tidak datang dari luar, tetapi dari dalam dirimu. Di luar, jiwa yang terpilih seringkali terlihat rapuh, seolah-olah sudah hancur lebur. Terkadang, mereka yang tampak paling lemah adalah mereka yang memiliki kekuatan terbesar. Mereka mungkin terlihat sepi, dikesampingkan, bahkan tak dihargai, tetapi ada satu hal yang tidak dapat diambil dari mereka. Kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk bangkit kembali dari kehancuran. Itu bukan kekuatan yang berasal dari dunia ini, melainkan kekuatan yang dipupuk dalam hubungan diam-diam dengan Tuhan. Itu adalah kekuatan yang muncul dari doa-doa yang kamu panjatkan di tengah malam yang sepi, dari tangisan yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Itu adalah kekuatan yang muncul ketika kamu merasa tidak ada yang peduli. Namun kamu tetap bisa berdiri dan melanjutkan perjalanan. Tuhan tidak memilih mereka yang tampak kuat di luar. Dia memilih mereka yang dapat bertahan meskipun dunia ini menuntut segala yang mereka miliki. Tuhan memilih jiwa-jiwa yang tetap teguh meskipun tak ada dukungan, tak ada sanjungan, dan tak ada jaminan untuk masa depan mereka. Mereka yang bisa bertahan di saat-saat terburuk adalah mereka yang dipersiapkan untuk menjadi pembawa terang di dunia ini. Siapa yang pernah jatuh dan bangkit, mereka akan lebih bijak ketika berada di puncak. Siapa yang pernah kehilangan segalanya, akan tahu bagaimana cara menghargai dan menjaga apa yang mereka peroleh. Jadi jika kamu masih berdiri tegak hingga hari ini, itu bukan karena kamu beruntung, itu karena kamu dipilih. Kamu diberi kekuatan dan sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Ada tempat yang hanya bisa ditempati oleh mereka yang tidak menyerah, dan ada berkat yang hanya diberikan kepada mereka yang tetap percaya meskipun semuanya tampak gelap. Jutaan orang mungkin menyerah ketika mereka sampai di titik ini, tetapi kamu tidak. Itu adalah alasan mengapa hidupmu akan berbeda. Karena kamu bukan hanya sekadar hidup, kamu sedang berjalan dalam rencana ilahi yang lebih besar dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Jangan berhenti sekarang. Kamu sudah terlalu dekat dengan terobosan yang selama ini kamu doakan. Terkadang, saat kita merasa hampir menyerah, itulah saat kita sangat dekat dengan pencapaian yang kita impikan. Nomor 2, kekosonganmu adalah panggung Tuhan. Kekosongan yang kamu rasakan saat ini bukanlah sebuah kesalahan atau beban hidup yang harus dihindari. Kekosongan itu adalah sebuah ruang yang diberikan Tuhan untuk mempersiapkanmu dalam menyambut hal-hal besar yang akan datang. Mungkin saat ini kamu merasa ada ruang kosong yang tak dapat dijelaskan di dalam hatimu, seperti sebuah kehampaan yang tidak bisa diisi dengan apapun, meskipun sudah mencoba segala cara. Kamu berusaha mengisi kekosongan itu dengan berbagai hal, sibuk bekerja, mencari pengakuan, mengejar impian yang terasa belum tercapai, bahkan doa yang penuh harapan. Tetapi meskipun sudah berusaha keras, masih ada rasa kosong yang tidak terjawab. Terkadang, kita bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita? Mengapa setelah berusaha sekuat tenaga, berbuat baik, sabar, dan melakukan yang terbaik, rasa kehilangan itu justru datang menghampiri? Tapi ada satu hal yang perlu kamu ketahui, hal yang mungkin belum banyak orang sadari. Kekosongan itu bukanlah sebuah kutukan. Sebaliknya, kekosongan itu adalah sebuah panggung, tempat yang disiapkan Tuhan untuk memulai sebuah babak baru dalam hidupmu. Sebelum Tuhan memberimu sesuatu yang lebih besar, Dia seringkali mengosongkan terlebih dahulu segala yang ada dalam hidupmu, agar kamu siap menyambut berkat yang akan datang. Pikirkan tentang sebuah panggung pertunjukan besar. Sebelum sorot lampu menyinari, sebelum penonton duduk dan menanti pertunjukan dimulai, panggung tersebut harus dibersihkan. Sisa-sisa dari pertunjukan sebelumnya harus dihilangkan, agar panggung siap menyambut pertunjukan yang baru. Begitu juga dengan hidupmu. Sebelum hal-hal luar biasa itu hadir dalam hidupmu, Tuhan sedang membersihkan ruang di hatimu, dalam waktumu, dan dalam segala aspek kehidupanmu. Kekosongan yang kamu rasakan adalah momen suci, sebuah titik peralihan dari yang lama menuju yang baru. Sebuah proses ilahi yang hanya bisa dialami oleh mereka yang dipilih,
dan hanya mereka yang mampu melewatinya. Banyak orang yang merasa ketakutan dengan kekosongan, sehingga mereka berusaha untuk segera mengisinya dengan segala cara. Mereka terjebak dalam relasi yang salah, membuat keputusan terburu-buru, atau terperangkap dalam ambisi yang tidak selaras dengan tujuan hidup mereka. Tetapi kamu, yang dipanggil untuk berada dalam kekosongan itu, disuruh untuk berhenti sejenak dan menunggu. Tuhan sedang bekerja di balik layar. Mungkin kamu merasa terasing seakan-akan kamu ditinggalkan, tetapi sebenarnya kamu sedang dipersiapkan untuk sebuah perubahan besar yang sedang terjadi dalam hidupmu. Jangan takut jika saat ini kamu merasa kehilangan. Kamu sebenarnya sedang dilapangkan untuk sesuatu yang lebih baik. Jiwa yang dipilih Tuhan tidak dibentuk di tengah keramaian. Justru, ia dibentuk dalam kesunyian, di saat-saat penuh kekosongan yang terlihat sepi dan sunyi. Jadi, jika kamu sedang berada dalam masa kekosongan, jangan panik. Jangan merasa tertinggal atau merasa hidupmu berjalan di jalur yang salah. Justru saat itulah Tuhan sedang bekerja secara aktif dalam hidupmu. Di saat-saat hampa itulah kamu akan lebih dekat dengannya. Ketika kamu melepaskan segala pegangan duniawi, kamu akan bisa mendengar suaranya dengan jelas. Jangan terburu-buru ingin keluar dari masa kekosongan itu. Duduklah sejenak dan rasakan kedamaian yang datang dengan tenang. Dengarkan Tuhan, rasakan kehadirannya di balik keheningan. Karena suatu hari nanti saat semuanya sudah siap, Tuhan akan memanggil namamu. Dia akan memberikanmu sebuah tugas mulia, sebuah tanggung jawab dan sebuah berkah yang akan mengisi kekosongan itu. Saat itu terjadi, kamu akan menyadari bahwa kekosongan yang dulu kamu takutkan adalah bagian dari perjalanan yang membawa kamu pada tujuan yang lebih besar. Kamu akan bersyukur karena tidak lari dari kekosongan itu. Karena kamu memilih untuk tetap tinggal, menunggu dan mempercayai prosesnya. Ingatlah, kekosonganmu bukanlah sebuah kegagalan. Itu adalah panggung, dan pertunjukan besar dalam hidupmu akan segera dimulai. Jadi, bersiaplah untuk menerima hal-hal luar biasa yang sudah Tuhan siapkan untukmu. Jangan takut, karena kekosongan itu adalah bagian dari perjalanan hidupmu yang akan membawamu pada kesuksesan, kebahagiaan, dan kedamaian yang sejati. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untukmu, dan kamu hanya perlu bersabar dan tetap percaya padanya. Nomor 3. Penundaan bukanlah penolakan. Seberapa sering kita merasa bahwa Tuhan terlambat menjawab doa-doa kita. Kita sudah berusaha dengan segenap tenaga, bersabar dengan segala kekuatan, menjaga hati agar tetap bersih, dan tidak menyerah. Namun yang kita rasakan hanyalah diam. Tidak ada jawaban, tidak ada perubahan yang tampak, tidak ada tanda-tanda ke arah yang lebih baik. Pada titik itu kita mulai bertanya dalam hati, apakah semua usaha ini sia-sia? Apakah Tuhan benar-benar mendengar doaku? Namun, di balik keheningan langit, ada sebuah kebenaran yang sering kali kita lupakan. Penundaan bukanlah sebuah penolakan. Terkadang, Tuhan tidak berkata tidak, Dia hanya berkata belum. Kamu jiwa yang memiliki semangat luar biasa, tidak dibentuk untuk hal-hal biasa. Hidupmu tidaklah untuk berjalan tanpa tujuan yang jelas, dan doamu bukanlah hal yang kecil atau remeh. Rencanamu adalah cerminan dari panggilan hidup yang besar, dan karena itu, waktu yang dibutuhkan pun berbeda. Proses yang kamu jalani tidak mudah karena panggilan hidupmu lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Seringkali, penundaan ini adalah bentuk perlindungan dari Tuhan. Dia melihat apa yang kamu belum bisa lihat. Dia mengetahui medan yang belum kamu tapaki, dan Dia tahu bahwa jika berkat itu datang terlalu cepat, kamu mungkin belum siap untuk menjaganya. Dia tahu bahwa jika hubungan itu dipaksakan saat ini, akan lebih banyak luka yang tercipta. Dia tahu bahwa jika pintu itu dibuka terlalu cepat, kamu belum cukup kuat untuk melangkah masuk dan menghadapinya. Oleh karena itu, jangan salah paham dengan waktunya. Jika kamu merasa sudah menunggu terlalu lama, mungkin itu karena berkat yang disiapkan untukmu bukanlah berkat biasa. Apa yang sedang datang padamu tidaklah biasa, maka ia pun tidak akan datang dengan cara yang biasa. Semua itu butuh waktu, butuh kesabaran, dan yang paling penting butuh keteguhan hati. Selama masa penantian ini, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang tak tampak. Dia sedang memperbaiki jalan yang akan kamu lewati.
Dia sedang melembutkan hati orang-orang yang akan menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Dia sedang menyingkirkan segala penghalang yang tak kasat mata, yang mungkin kamu belum bisa lihat. Selain itu, Tuhan juga sedang membentuk karaktermu, agar ketika waktunya tiba, kamu tidak hanya menerima berkat itu, tetapi juga siap untuk menjaga dan mempertahankannya. Masa penundaan ini seringkali adalah waktu terbaik untuk mengenal Tuhan lebih dalam, untuk menyadari bahwa dalam keheningan itulah kamu diajari untuk lebih percaya. Bukan karena situasi terlihat baik-baik saja, tetapi karena kamu tahu dengan pasti siapa yang memegang kendali atas hidupmu. Jiwa yang terpilih seperti dirimu dipanggil bukan hanya untuk menerima berkat, tetapi untuk mengerti, untuk menjadi lebih dewasa secara rohani, dan untuk tidak sekadar mengejar waktu, tetapi mengerti nilai dari setiap penundaan yang terjadi. Jika saat ini kamu sedang berada dalam fase menunggu, bersyukurlah. Itu artinya Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang tidak bisa diberikan dengan tergesa-gesa. Jangan pernah membandingkan waktumu dengan orang lain. Mungkin mereka dipanggil untuk hal yang berbeda, dengan proses yang berbeda pula. Kamu memiliki panggilan hidup yang khusus, dan karena itu proses hidupmu pun sangatlah suci. Percayalah, apa yang terasa tertunda bukan berarti ditolak. Apa yang belum datang belum tentu tidak akan datang. Dan apa yang kamu tunggu dengan air mata hari ini, suatu saat nanti akan datang dengan tawa penuh syukur. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia hanya bekerja dengan caranya yang sempurna, dalam waktu yang telah ditentukannya, yang mungkin tidak kamu pahami sekarang, tetapi akan sangat jelas pada waktunya. Nomor 4. Rezeki tidak datang dalam bentuk yang langsung meledak setelah ujian terakhir. Tidak semua jiwa diciptakan untuk menerima hal-hal besar dalam hidup ini. Namun kamu berbeda. Kamu adalah jiwa yang dipersiapkan untuk lebih dari sekadar menerima anugerah yang besar, tetapi untuk menjadi saluran bagi anugerah itu, untuk banyak orang. Oleh karena itu, jangan terkejut jika jalannya terasa lebih berat, ujiannya lebih panjang, dan kedatangan itu tidak terburu-buru. Rezeki bagi jiwa yang terpilih tidak datang sedikit demi sedikit. Ia disimpan, ditahan dan dikumpulkan, lalu meledak dengan luar biasa pada waktu yang tepat setelah kamu melewati ujian terakhir yang telah Tuhan siapkan untukmu. Tuhan tidak menahan berkatmu karena kamu tidak layak, justru sebaliknya, Dia menahannya karena kamu terlalu berharga untuk diberi setengah-setengah. Kamu tidak sedang dibiarkan atau dilupakan, kamu sedang ditunggu. Seperti ladang yang tidak langsung ditanami benih, tetapi harus diolah terlebih dahulu, dibajak, dibersihkan dari batu dan semak belukar. Memang rasanya menyakitkan seperti segalanya dicabut dari hidupmu. Namun, pada kenyataannya, ladang itu sedang disiapkan untuk menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih besar. Begitu pula dengan hidupmu. Tuhan sedang mempersiapkan tanah hidupmu untuk sesuatu yang luar biasa. Rezeki yang akan kamu terima bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang kemudahan hidup, tetapi tentang pengaruh yang besar, tentang dampak yang luas, tentang bagaimana hidupmu akan menjadi jawaban dari doa-doa orang lain yang telah lama mereka panjatkan. Rezeki besar memerlukan ujian yang besar pula. Itu sebabnya kamu merasa ujianmu begitu berat dan melelahkan. Pernahkah kamu merasa sudah begitu dekat dengan apa yang kamu inginkan, tetapi kemudian tiba-tiba semuanya hancur? Kamu sudah begitu siap, tetapi malah semuanya dibatalkan. Kamu sudah memberi banyak, tetapi malah dikhianati. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah ujian terakhir. Tuhan ingin melihat apakah kamu tetap setia ketika hasil yang diharapkan belum datang. Apakah kamu tetap rendah hati meskipun doamu belum terkabulkan? Apakah kamu tetap percaya meskipun tidak ada yang bisa kamu pegang sebagai pegangan? Jika saat ini kamu sedang berada di titik tersebut, maka bersiaplah. Karena justru setelah titik kehancuran itulah, biasanya akan muncul cahaya yang tak terduga. Jiwa yang terpilih tidak diberi rezeki dengan cara biasa. Tuhan memberikan cara yang ilahi. Dia akan membuat hidupmu melonjak dalam sekejap. Apa yang orang lain perjuangkan selama bertahun-tahun, bisa saja diberikan Tuhan padamu dalam waktu yang singkat. Namun,
Itu hanya akan terjadi jika kamu lulus ujian itu. Hanya jika kamu tidak menyerah. Perhatikan baik-baik, saat kamu merasa paling lelah, paling kesepian, dan hampir menyerah, itu adalah tanda bahwa kamu sangat dekat dengan gelombang besar yang sedang menunggu untuk menghampirimu. Jangan mundur, jangan kehilangan arah. Karena di balik satu tikungan yang akan kamu lewati, perubahan terbesar dalam hidupmu mungkin sudah menunggu. Ketika perubahan itu datang, kamu akan menyadari bahwa semua keterlambatan, penolakan, air mata, dan luka yang kamu alami selama ini bukanlah hukuman. Itu adalah proses yang telah Tuhan rancang untuk membentukmu. Tuhan tidak sedang menghukummu, tetapi Dia sedang membentuk wadahmu. Jika wadahmu belum siap, berkat besar itu bisa saja tumpah, hilang, dan tidak bisa kamu pertahankan. Tapi kamu adalah jiwa yang terpilih. Kamu akan menerima rezeki yang tidak hanya cukup tetapi melimpah. Rezeki yang mengangkat, yang mengubah hidupmu, dan yang menyembuhkan banyak hal dalam hidupmu. Rezeki yang datang bukan karena kamu memintanya, tetapi karena Tuhan tahu bahwa kamu sudah siap untuk menerimanya. Jadi, tetaplah bertahan, teruslah lakukan yang benar meski kamu belum melihat hasilnya. Tetap jaga hatimu meskipun dunia membuatmu kecewa. Ingatlah, saat gelombang itu datang tidak ada yang bisa menahannya. Nomor 5, kamu tidak lagi sekadar mengejar uang. Sebaliknya, kamu sedang diposisikan untuk mengelola segala yang telah Tuhan percayakan kepadamu. Ada suatu titik dalam hidup ketika kamu menyadari bahwa uang bukan lagi tujuan utama yang kamu kejar. Kamu tetap membutuhkan uang, dan tentunya kamu masih berusaha meraihnya. Namun di dalam hatimu, ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar keinginan untuk menjadi kaya. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang mengalami sebuah transisi spiritual yang mendalam. Kamu tidak lagi hidup dari dorongan keinginan, tetapi dari rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap apa yang kamu miliki. Pada tahap ini, jiwa-jiwa yang terpilih tidak hanya dipanggil untuk menerima rezeki, tetapi untuk mengelolanya dengan bijaksana. Ujian yang kamu jalani mungkin terasa tidak masuk akal. Mungkin kamu mendapati dirimu tiba-tiba kehilangan sumber penghasilan yang selama ini kamu andalkan. Atau orang-orang yang kamu bantu justru meninggalkanmu begitu saja. Bisnis yang kamu bangun dengan susah payah bisa tiba-tiba ambruk di saat yang paling kamu harapkan ada kemajuan. Dan ketika semua itu terjadi, pertanyaan besar muncul dalam benakmu. Mengapa aku merasa kekurangan, padahal niatku selalu baik? Namun, inilah kebenaran yang banyak orang tidak mengerti. Tuhan tidak sedang mengujimu tentang kekurangan. Tuhan sedang mengujimu tentang kelayakan. Ujian yang kamu hadapi bukanlah bentuk hukuman, melainkan cara Tuhan untuk melihat sejauh mana kamu siap untuk menerima tanggung jawab besar dalam hidup ini. Apakah kamu tetap bisa jujur saat tidak ada orang yang mengawasi? Apakah kamu tetap mampu memberi meskipun dirimu sendiri dalam kekurangan? Bisakah kamu mengelola yang sedikit dengan hati yang besar sebelum Tuhan memberikanmu yang melimpah? Jiwa yang terpilih tidak dicetak untuk menjadi pengemis rezeki, tetapi untuk menjadi pengelola rezeki yang bijaksana. Kamu bukan hanya sekadar penerima berkat, kamu adalah pengatur aliran rezeki tersebut. Itulah sebabnya Tuhan menguji kamu dengan kehilangan dan kesulitan, karena Dia ingin membentuk mental seorang pengelola yang handal di dalam dirimu. Orang yang belum selesai dengan dirinya, jika diberi kekayaan terlalu cepat, akan hancur olehnya. Namun kamu sedang disiapkan dengan penuh perhatian, agar ketika kekayaan itu datang, kamu bisa menjaganya dengan bijak dan menggunakannya untuk mengubah hidup banyak orang. Tuhan sedang membentuk dirimu menjadi seorang pengelola yang bijaksana, bukan hanya sekadar penerima. Itulah sebabnya kamu tidak diberi jalan pintas. Kamu harus belajar nilai dari setiap rupiah yang kamu miliki. Kamu harus belajar untuk mengatur dari yang kecil, karena sebentar lagi yang besar akan datang. Lihatlah bagaimana kamu telah berubah. Dulu, kamu mungkin mengejar uang hanya untuk memperlihatkan gaya hidup, tapi sekarang kamu lebih menginginkan kedamaian dan ingin membantu orang lain. Dulu kamu merasa gagal jika belum kaya, namun sekarang kamu menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kamu miliki,
melainkan siapa kamu saat tidak punya apa-apa. Itulah makna sejati dari kekayaan. Kamu sedang naik kelas, sedang dipromosikan dalam dunia spiritual, bukan melalui pesta-pesta yang gemerlap, tetapi melalui kesendirian yang penuh dengan renungan. Bukan dengan kemudahan, tetapi dengan ketekunan yang tak pernah lelah. Tuhan ingin memastikan bahwa saat Dia menyerahkan tanggung jawab besar padamu, kamu tidak akan lupa siapa dirimu dan dari mana kamu berasal. Jadi, jika hari ini kamu merasa tidak memiliki banyak, jangan pernah merasa kecil hati, karena ini bukan soal apa yang kamu pegang sekarang, tetapi apa yang Tuhan sedang percayakan untuk masa depanmu. Ujian yang kamu jalani bukan tentang kekurangan uang, tetapi tentang kekuatan hatimu. Tuhan sedang menguji sejauh mana kamu bisa dipercaya untuk mengelola berkat yang datang. Jangan pernah melihat dirimu sebagai orang yang sedang kekurangan. Sebaliknya, lihatlah dirimu sebagai pemimpin masa depan yang sedang dibentuk. Kamu tidak hanya akan menerima limpahan rezeki, tetapi juga tahu kemana harus mengalirkannya. Untuk siapa dan dengan cara apa. Karena ketika waktunya tiba, uang tidak akan lagi menjadi masalah bagimu. Ia akan datang dengan sendirinya, karena kamu bukan pengejar uang. Kamu adalah pengelola yang dipilih langsung oleh Tuhan untuk mengatur rezeki yang melimpah. Nomor 6. Tuhan menaikkan derajat lewat luka yang dalam. Tuhan seringkali mengangkat derajat seseorang melalui luka yang tak kasat mata, luka yang begitu dalam, dan menusuk hingga terasa sampai ke relung hati. Ada air mata yang tak tampak oleh mata orang lain, namun mengalir deras di malam-malam sunyi. Pernahkah kamu berpikir apa maksud dari semua penderitaan ini? Mengapa aku harus merasakan sakit yang begitu mendalam? Pertanyaan seperti itu mungkin pernah muncul dalam benakmu, namun ketika kamu mulai mempertanyakan segalanya, percayalah Tuhan sedang memahat sesuatu yang luar biasa dalam dirimu. Jiwa yang terpilih tak dibentuk di tempat yang nyaman. Ia ditempa di tempat yang remuk, di saat pengkhianatan datang dari orang yang paling kita percayai, di tempat di mana kita terus memberi tapi tak pernah dihargai. Di saat itulah, kita merasa hampir kehilangan jati diri akibat terlalu sering disakiti. Namun, justru di sanalah, di tengah kehancuran itu, muncul tangga tak terlihat yang akan mengangkatmu. Tuhan tidak menaikkan derajat melalui pujian, tetapi melalui penderitaan. Penderitaanlah yang akan menguji kekuatan batinmu. Hanya mereka yang dapat bertahan melalui luka, yang tetap menjaga hati meskipun disakiti, yang terus berdoa meskipun dunia terasa tak berubah, dan yang memilih untuk mencintai meski pernah dikhianati. Merekalah yang mampu untuk ditinggikan. Jiwa yang seperti ini tidak akan menjadi sombong. Justru jiwa ini dimurnikan oleh Tuhan melalui proses yang berat. Karena derajat yang tinggi bukanlah untuk mereka yang hanya bisa berbicara, tetapi untuk mereka yang pernah jatuh dan tetap berdiri tanpa menyalahkan siapapun. Tuhan mengetahui setiap tetes air matamu. Dia tahu ketika kamu hampir menyerah dan saat kamu memaksakan senyum meskipun hatimu hancur. Semua itu adalah bukti bahwa kamu layak untuk dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Banyak orang menghindari luka, tetapi kamu dipilih untuk menghadapinya, karena ada kekuatan yang hanya dapat tumbuh melalui rasa sakit, kedewasaan yang hanya bisa tercipta lewat kehilangan, dan kemuliaan yang hanya dapat diraih oleh mereka yang pernah dihancurkan, namun tetap memilih untuk tidak membalas dendam. Inilah mengapa kamu tak bisa dibandingkan dengan orang lain. Derajatmu dibentuk bukan dari pencapaian luar, tapi dari ketahanan batinmu. Semakin dalam luka yang kamu rasakan, semakin tinggi kamu akan dibawa. Semakin besar pengkhianatan yang kamu alami, semakin besar pengaruh baik yang akan kamu pancarkan. Nanti, ingatlah ini dengan baik. Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang Dia pilih. Justru Dia menguatkanmu lewat jalan yang penuh rasa sakit. Dan kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang dipandang mampu melaluinya. Jangan pernah menyesali siapa yang melukaimu. Mereka adalah alat yang Tuhan gunakan untuk mengangkatmu lebih tinggi. Kalau mereka tidak mengkhianatimu, kamu tidak akan belajar melepaskan. Kalau mereka tidak meninggalkanmu, kamu tidak akan belajar berdiri sendiri. Jika mereka tidak meremehkanmu, kamu tidak akan pernah mengenal kekuatan dirimu yang sebenarnya.
Tuhan tidak tertarik untuk membuatmu nyaman. Dia ingin membuatmu kuat, tahan, dan tangguh. Karena hanya mereka yang tahan terhadap luka yang bisa berdiri tegak di tempat yang tinggi tanpa kehilangan kasih, arah, atau jati diri. Jadi, jika hari ini kamu masih merasakan luka yang belum sembuh, jangan terburu-buru menolaknya. Lihatlah lebih dalam, mungkin itu adalah anak tangga yang sedang mengangkatmu, pelan tapi pasti, menuju sesuatu yang mungkin belum bisa kamu lihat sekarang, tetapi pasti akan kamu syukuri di masa depan. Nomor 7. Tanda besar orang-orang mulai menjauh tanpa alasan. Terkadang hidup memberi tanda-tanda yang sulit untuk kita pahami. Pernahkah kamu merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu sangat dekat denganmu? Mereka yang dulu selalu ada untukmu, tertawa bersama, berbicara tanpa henti, kini seakan menghilang tanpa jejak. Teman-teman yang dulu penuh canda, sekarang justru diam, tak ada kabar, tak ada pesan. Tiba-tiba, kamu merasa sendiri, bertanya-tanya, apa yang salah dengan diriku? Kenapa mereka pergi begitu saja? Jawaban yang mungkin akan mengejutkanmu adalah, tidak ada yang salah denganmu. Justru, ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi dalam hidupmu. Ketika jiwa sedang dipersiapkan untuk sebuah tugas besar, salah satu tanda paling nyata adalah perasaan kesepian dan keterasingan. Ini adalah isolasi ilahi. Tuhan mulai menjauhkanmu dari keramaian dan kebisingan dunia agar kamu bisa lebih peka mendengar panggilannya. Pada saat itu, Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk perjalanan yang tidak bisa dijalani bersama orang-orang yang ada di sekitar selama ini. Lingkaran yang kamu miliki sekarang harus dipersempit. Bahkan meskipun terasa sangat sakit, kamu harus melepaskan mereka yang mulai menjauh. Karena ini adalah bagian dari proses yang lebih besar. Isolasi ini bukan berarti Tuhan menolakmu, tetapi lebih kepada pemisahan yang Tuhan lakukan untuk mengarahkanmu pada kedekatan dengannya. Tuhan ingin kamu belajar berdiri sendiri, mengandalkannya sepenuhnya. Dia ingin kamu menemukan siapa dirimu ketika tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada pelukan. Saat itulah kamu akan menemukan kekuatanmu yang sejati. Ini bukan waktunya untuk mengejar mereka yang pergi, karena Tuhan sendiri yang menggiring mereka keluar dari hidupmu. Bukan karena mereka tidak baik, tetapi karena levelmu yang baru sudah tidak bisa dimasuki oleh hubungan-hubungan yang lama. Jika kamu peka, kamu akan menyadari bahwa orang-orang di sekitarmu mulai merasa bingung dengan cara berpikirmu. Mereka mulai merasa bahwa kamu terlalu dalam, terlalu sensitif, atau terlalu serius. Padahal, yang berubah bukanlah dirimu, melainkan frekuensimu yang semakin tinggi, dan mereka tidak ikut naik bersamamu. Jangan panik, jangan kecewa, dan jangan merasa ditolak. Ini adalah fase yang banyak dialami oleh para nabi, pemimpin besar, dan orang-orang terpilih. Fase di mana mereka harus berjalan sendirian, bukan karena tidak ada yang mencintai, tetapi karena Tuhan sedang membawa mereka ke tempat yang hanya bisa dijangkau oleh jiwa yang kuat. Fase kesendirian ini adalah bagian dari proses yang lebih besar. Tuhan sedang mempersempit jalanmu, karena apa yang ada di depan bukan untuk semua orang. Itu adalah perjalanan yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berani melewati kesendirian dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kamu sedang dilatih untuk berjalan di jalan yang sunyi, karena hanya jiwa yang bisa bertahan dalam sepi yang bisa membawa cahaya di tengah kegelapan. Mungkin, di masa depan, kamu akan menjadi satu-satunya cahaya di tempat yang penuh dengan luka dan kegelapan. Jadi, hari ini, jika orang-orang mulai menjauh tanpa alasan yang jelas, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Alih-alih meratapinya, katakanlah dalam hatimu, terima kasih Tuhan, aku tahu Engkau sedang memberikan ruang untukku agar aku bisa lebih dekat denganmu. Fokuslah pada panggilan hidupmu, bukan pada siapa yang tinggal atau siapa yang pergi, karena ketika kamu benar-benar siap, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang sesuai dengan takdirmu. Mereka bukan hanya sekadar teman untuk bersenang-senang, tetapi sekutu jiwa yang akan mendampingimu dalam menjalankan misi besar yang Tuhan telah siapkan untukmu. Nomor 8, kamu akan diberikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar uang. Jiwa yang biasa berfokus pada uang akan mengejar materi, sementara jiwa yang terpilih akan diberikan akses yang lebih tinggi,
dan lebih dalam dari kehidupan itu sendiri. Uang memang bisa habis, aset bisa lenyap, tetapi akses ilahi adalah kekayaan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Ketika dunia berfokus pada hal-hal yang tampak, akses yang kamu terima justru membawa kamu ke dimensi yang jauh lebih dalam, yang tidak dapat dijangkau oleh kebanyakan orang. Akses ini bukan hanya soal keuangan, tetapi tentang cara untuk menyentuh inti kehidupan yang sesungguhnya. Mungkin saat ini, kamu sedang dipersiapkan untuk menerima akses yang akan mengubah seluruh hidupmu. Apa yang dimaksud dengan akses ilahi? Ini adalah kemampuan untuk memasuki ruang-ruang yang tertutup bagi banyak orang. Ketika banyak orang merasa terhenti di satu titik, kamu akan menemukan jalan yang tak terduga. Ketika orang-orang berjuang keras untuk membangun hubungan dan koneksi melalui usaha yang biasa, kamu akan dipertemukan dengan sosok-sosok penting melalui pertemuan-pertemuan yang sangat luar biasa. Bahkan, ketika semua pintu tampaknya tertutup, Tuhan akan membuka satu jendela yang akan membawamu ke tempat yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ingat, ini bukan hanya tentang kerja keras dan usaha semata. Ini adalah tentang diberikan kepercayaan ilahi untuk membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar pencapaian duniawi. Tuhan tidak hanya ingin kamu sukses, tapi juga ingin kamu menjadi saluran bagi banyak orang. Kamu akan diberi ide-ide cemerlang yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Ide bisnis yang inovatif, solusi untuk masalah hidup, visi yang lebih besar, serta impian yang tajam. Tiba-tiba, kamu tahu apa yang harus dilakukan meski tidak pernah mempelajarinya secara formal. Itu bukan kebetulan, itu adalah wahyu rohani, sebuah anugerah spiritual yang hanya diberikan kepada mereka yang dipilih untuk membawa perubahan. Kamu juga akan diberi koneksi yang jauh lebih penting daripada sekadar kenalan biasa. Orang-orang kunci yang kamu temui akan membawa kamu ke tingkat berikutnya. Bisa jadi hanya satu pertemuan, satu panggilan telepon, atau satu kolaborasi yang mengubah segalanya. Jiwa yang terpilih tidak membutuhkan banyak peluang, cukup satu pintu yang benar yang dibukakan oleh Tuhan. Dari situ, rezeki akan datang tidak hanya dari satu sumber, tetapi melalui banyak jalan yang mungkin tampak tak masuk akal bagi logika. Itulah tanda bahwa aksesmu sedang dibuka, dan Tuhanlah yang menjadi konektormu. Maka, jangan panik jika saat ini kamu belum melihat hasil yang berlimpah. Uang hanyalah hasil akhirnya. Yang sedang kamu bangun saat ini adalah fondasi kepercayaan dan integritas. Semakin kamu setia, jujur, rendah hati, dan siap untuk digunakan, semakin cepat akses itu terbuka untukmu. Namun, perlu diingat, akses datang dengan tanggung jawab yang besar. Jika kamu diberikan pintu besar, kamu juga harus siap membawa terang ke dalamnya, karena jiwa yang terpilih tidak hanya datang untuk menerima, tapi untuk memberi, menyembuhkan, dan menyebarkan cahaya di dunia ini. Jadi, jika kamu merasa ada keanehan dalam hidupmu, seperti bertemu dengan orang atau ide secara tiba-tiba, atau jika kamu merasa memiliki intuisi kuat tentang sesuatu yang belum terjadi, itu semua adalah petunjuk bahwa aksesmu sedang dibuka. Jangan takut, jangan mundur, dan jangan ragu. Kamu tidak diminta untuk berjalan sendirian. Tuhan sudah berada lebih dulu di ujung jalan tersebut, menunggumu dengan senyuman penuh harapan dan berkata, "Lihat, aku sudah membuka jalan untukmu. Masuklah, karena inilah waktumu." Nomor 9, mimpi yang dulu sempat terlupakan kini akan dihidupkan kembali. Terkadang, hal-hal yang pernah kamu impikan dan doakan tampaknya hilang begitu saja, namun sebenarnya tidak pernah benar-benar menguap. Mungkin, kamu sempat menguburnya dalam-dalam karena luka yang terlalu dalam untuk dikenang, atau karena rasa lelah yang menggerogoti harapanmu. Namun, percayalah, Tuhan tidak pernah melupakan apa yang pernah kamu bisikkan dalam doamu, bahkan dalam tangisanmu yang terpendam. Tidak ada satupun impian yang muncul dari hati yang tulus yang akan hilang begitu saja tanpa jejak. Seringkali, ketika doa-doa kita terasa belum dijawab, itu bukan karena Tuhan tidak mendengar, tetapi karena kita mungkin belum siap. Impian besar membutuhkan kesiapan yang besar pula. Saat kamu merasa tidak pantas untuk menerima hal-hal besar, mungkin itu adalah tanda bahwa kamu sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih layak.
Impian yang datang terlalu cepat bisa merusak, namun yang datang tepat pada waktunya justru akan mengangkatmu ke tingkat yang lebih tinggi. Seiring perjalananmu, kamu mungkin telah melewati begitu banyak luka, pengkhianatan, penolakan, dan kesepian. Namun setiap rasa sakit yang kamu alami adalah bagian dari persiapan untuk menerima kembali apa yang pernah kamu tinggalkan. Kali ini kamu akan menerimanya dengan tangan yang lebih siap dan hati yang lebih dalam. Apa yang kamu kira sudah mati, sebenarnya sedang tertanam dalam diam. Seperti benih yang terkubur dalam tanah, ia membutuhkan waktu untuk tumbuh. Dan saat musim kegelapan berakhir, cahaya Tuhan akan menyapanya, membuatnya berkembang dengan lebih kuat dan indah. Kamu akan merasa semangat baru dalam hal-hal yang dulu kamu anggap sudah usai. Ide-ide yang sebelumnya kamu buang karena dianggap tidak berguna kini mulai terasa relevan kembali. Jalan-jalan yang dulu tertutup rapat kini mulai terbuka, memberikanmu kesempatan untuk berjalan kembali menuju impianmu. Ini bukan kebetulan, ini adalah waktu untuk pemulihan dan kebangkitan. Kamu tidak sedang kembali ke masa lalu, tetapi kamu sedang memasuki versi impian yang lebih matang, lebih kokoh, dan lebih besar. Versi impian yang tidak hanya untuk kebahagiaan pribadi, tetapi juga untuk menjadi jawaban bagi banyak orang yang membutuhkan hasil dari perjalanan panjangmu. Ini adalah saat di mana Tuhan menghidupkan kembali apa yang dulu kamu anggap sebagai kegagalan. Tapi kali ini, kamu tidak akan kehilangan kesempatan itu lagi. Karena kamu telah diproses dengan waktu yang cukup lama untuk mengerti betapa berharganya satu jawaban doa yang selama ini kamu nantikan. Mimpi itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk muncul kembali pada waktu yang tepat dengan versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap. Dan hari ini, kamu adalah versi itu. Nomor 10. Setelah ujian ini, hidupmu dan namamu tidak akan pernah kembali seperti semula. Mungkin kamu tidak sepenuhnya menyadarinya saat ini, karena kamu masih terjebak dalam pertempuran yang berat. Namun percayalah, musim ini sedang menyiapkan akhir yang jauh berbeda dari apa yang pernah kamu bayangkan. Ini bukanlah akhir yang pahit atau merugikan, melainkan akhir dari sebuah proses panjang yang akan membawamu pada permulaan baru yang menakjubkan. Sebuah permulaan yang jauh lebih bermakna, di mana hidupmu tidak lagi sekadar untuk bertahan, tetapi untuk memberi kehidupan bagi orang lain yang membutuhkan. Selama ini kamu telah ditempa dalam kesunyian dan diuji dalam pengabaian. Kamu dipaksa untuk sabar meski hampir semua tampak runtuh di sekitarmu. Bahkan, ketika segalanya tampak hancur, kamu tetap berdiri tegak. Tidak dengan kekuatan fisik atau duniawi, tetapi dengan kekuatan iman yang tulus. Dan itulah yang Tuhan lihat. Di hadapannya, keberhasilan sejati tidak diukur dari banyaknya harta yang kamu kumpulkan, tetapi dari keteguhan jiwa yang ada dalam dirimu. Jiwa yang kuat itulah yang kini sedang Tuhan angkat, menjadikannya lebih bermakna. Setelah ujian ini berlalu, kamu tidak akan lagi dikenal seperti dulu. Orang-orang yang dahulu meremehkanmu akan menyaksikan perubahan luar biasa dalam dirimu yang sulit dijelaskan secara logis. Nama yang dulu terlupakan akan mulai disebut-sebut kembali, bukan karena kamu mencari ketenaran atau popularitas, tetapi karena panggilan hidupmu yang akhirnya menjadi nyata. Tuhan sedang menunjukkan kepada dunia bahwa Dia mampu membangkitkan siapa saja yang dipilihnya, meski pernah jatuh begitu dalam. Namun ingatlah, berkat yang akan datang padamu bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Berkat itu datang agar kamu menjadi saluran berkat bagi orang lain yang selama ini berdoa tanpa suara. Keuanganmu akan berubah, tetapi bukan untuk sekadar hidup mewah. Ia akan berubah agar kamu bisa memenuhi kebutuhan mereka yang sangat membutuhkan, mereka yang selama ini berdoa dalam diam. Pengaruhmu akan tumbuh, bukan untuk kesenangan pribadi, tetapi agar kamu bisa menyuarakan harapan di tengah dunia yang mulai kehilangan arah. Tuhan tidak membiarkanmu menjalani proses panjang ini tanpa tujuan. Kamu tidak akan mengalami air mata, pengkhianatan, penolakan, dan kesendirian hanya untuk kembali hidup biasa-biasa saja. Kamu dipilih untuk menjadi luar biasa. Bukan dalam pengertian dunia, tetapi dalam tugas ilahi yang Tuhan telah persiapkan untukmu. Tugas itu kini semakin dekat. Ada waktunya nanti kamu akan berdiri di tempat yang dulu hanya kamu lihat dalam doa. Bukan karena keinginanmu yang memaksakan diri,
tetapi karena kamu sudah cukup kuat untuk menerima kehendak-Nya. Dan ketika saat itu tiba, kamu tidak akan sombong. Sebaliknya, kamu akan lebih lembut dan penuh rasa syukur, karena kamu tahu bahwa semua yang terjadi bukan karena kehebatanmu, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang tidak pernah lelah mengejarmu. Inilah akhir dari musim ujian, tetapi juga awal dari musim pengangkatan yang jauh lebih besar. Semua yang telah kamu jalani selama ini tidak sia-sia. Bahkan rasa sakit yang dulu tidak bisa kamu mengerti, kini menjadi bekal paling berharga untuk perjalanan baru yang lebih mulia. Kamu akan hidup bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk menjadi cahaya bagi banyak jiwa yang tersesat, patah, dan hampir menyerah, seperti dirimu dulu. Setelah ujian ini, kamu akan melihat bahwa hidupmu telah berubah. Bukan hanya penampilan luar yang berbeda, tetapi juga seluruh tujuan keberadaanmu. Kamu akan menyadari bahwa kamu bukan lagi korban dari keadaan, melainkan saksi hidup dari kuasa Tuhan yang mampu mengubah air mata menjadi air kehidupan bagi banyak orang. Dan nama yang dulu hanya kamu sebutkan dalam doa-doa kecilmu, kini akan dikenal, bukan karena ambisimu, tetapi karena Tuhan sendiri yang mengangkatnya. Waktunya sudah semakin dekat. Pintu-pintu besar akan terbuka, bukan untuk memperbudak egomu, tetapi untuk mewujudkan takdirmu yang sesungguhnya. Bersiaplah. Nama dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Semua yang terjadi selama ini telah mempersiapkanmu untuk perjalanan yang jauh lebih luar biasa. Perjalanan yang akan membawa berkah dan harapan bagi banyak orang. Ketahuilah, ujian ini adalah proses yang akan mengubahmu, mengangkatmu, dan menuntunmu menuju takdir yang telah Tuhan siapkan untukmu. Tidak ada yang sia-sia. Jangan takut akan perubahan, karena perubahan itu adalah bagian dari perjalananmu untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih bermanfaat bagi dunia. Jika kamu sampai di bagian akhir video ini, percayalah itu bukan kebetulan. Di tengah dunia yang penuh dengan gangguan, kebisingan, dan informasi yang terus berubah, kamu masih bertahan mendengarkan hingga titik ini. Itu bukan hanya karena rasa penasaran semata, tapi karena ada sesuatu dalam hatimu yang tergerak. Ini adalah momen yang sangat penting. Sebuah momen yang penuh makna, karena Tuhan sedang berbicara langsung kepadamu. Mungkin akhir-akhir ini hidupmu terasa penuh dengan kebingungan, seolah-olah seperti berjalan di dalam labirin yang tak berujung. Setiap langkahmu terasa begitu berat, dan setiap harapan yang kau miliki terasa seakan tertunda tanpa kepastian. Tapi percayalah, satu hal yang pasti, kamu tidak sedang ditinggalkan, melainkan sedang dipersiapkan. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang berharga di tempat yang mudah dijangkau. Emas harus digali dari kedalaman tanah, dan intan terbentuk dari tekanan luar biasa. Begitu juga dengan hidupmu. Jiwa seperti dirimu tidak diciptakan untuk hidup yang biasa saja. Kamu diciptakan untuk menanggung kemuliaan, bukan sebagai beban, tetapi sebagai warisan. Jadi, ujian yang kamu hadapi, meskipun terasa berat dan menguji, batasmu bukanlah hal yang biasa. Kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih besar, yang hanya bisa diterima oleh hati yang telah dipersiapkan dengan baik. Banyak orang yang memimpikan kemakmuran, namun hanya sedikit yang mampu menanggung beban makna dari kemakmuran itu. Tidak semua orang mampu tetap rendah hati ketika diberkahi dengan limpahan rezeki. Namun, kamu adalah jiwa yang dipilih, bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk mengelola. Kamu bukan hanya penikmat, tetapi juga menjadi jawaban untuk banyak orang. Cobalah untuk melihat perjalanan hidupmu. Bukankah ada banyak hal yang seolah tidak adil? Mungkin kamu merasa bahwa kehidupan ini tidak memberikan apa yang layak kamu terima. Tapi coba lihat, bagaimana kamu masih bertahan. Lihatlah bagaimana kamu tidak menjadi pahit. Itu bukan karena kamu tidak pernah merasakan kesulitan, tapi karena Tuhan sedang membangun sesuatu dalam dirimu. Struktur dalam rohmu sedang diperkuat, ketahananmu sedang dilatih, dan hatimu sedang dibentuk menjadi wadah yang siap menampung berkat yang tidak akan menghancurkanmu, tetapi justru membuatmu berdiri lebih teguh. Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk panggung yang lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan. Tidak semua orang akan memahami proses perubahan yang sedang kamu jalani. Beberapa orang mungkin mulai menjauh,
ada juga yang meragukanmu. Tapi percayalah, itu semua bagian dari proses. Tuhan sedang menutup telinga manusia agar kamu hanya mendengar suaranya. Dia sedang menutup pintu-pintu biasa agar kamu bisa masuk melalui pintu yang ilahi. Bab selanjutnya, dalam hidupmu, tidak akan sama lagi. Ini bukan hanya sebuah motivasi kosong yang bisa kamu abaikan. Ini lebih dari sekadar kata-kata, ini adalah panggilan yang berasal dari dalam hatimu. Jika kamu bisa merasakan panggilan ini, ketahuilah bahwa kamu telah dipilih untuk berjalan di jalur yang lebih tinggi. Tidak banyak yang berani mengambil jalan ini karena jalan ini memerlukan penyerahan yang total. Tetapi bagi mereka yang setia, upahnya tidak hanya datang di akhirat, tetapi juga di dunia ini. Keuanganmu akan berubah, tetapi lebih dari itu, misimu akan terwujud. Kamu akan diberi akses bukan hanya dalam bentuk angka, tapi juga dalam bentuk hikmat. Kamu akan melihat bahwa apa yang kamu pikir hancur, sebenarnya hanya dibongkar agar bisa dibangun kembali lebih kuat. Jangan pernah meremehkan dirimu. Jangan pernah berpikir bahwa kamu hanya seorang yang sedang mencoba bertahan hidup. Kamu adalah jiwa yang sedang dipersiapkan untuk menopang hidup orang lain. Di balik kisahmu yang sederhana tersimpan panggilan yang luar biasa. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kisahmu berakhir dengan biasa-biasa saja, karena sejak awal kamu memang bukan orang biasa. Jika kata-kata dalam video ini menyentuh hatimu, itu bukan karena saya yang berbicara, tapi karena Roh Tuhan yang sedang berbicara melalui saya. Maka jangan abaikan perasaan ini. Simpan dalam hatimu, renungkanlah, dan siapkan dirimu. Musim baru sedang mendekat, tulis di komentar. Saya siap menerima berkat Tuhan dengan tanggung jawab dan kerendahan hati. Itu bukan sekadar kalimat kosong, itu adalah deklarasi iman yang akan membuka jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Ingatlah, kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang terpilih, dan dunia belum melihat versi terbaik dari dirimu. Namun Tuhan sudah melihatnya, dan saatnya hampir tiba.